Oleh Tuhan, tema yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini adalah berbahagialah orang yang diam dalam rumah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan mendapati bahwa orang yang diam dalam rumah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Saya akan membaca untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasiat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan nats yang kita baca ini, maka kita bisa melihat bahwa orang yang diam di dalam rumah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita sedang duduk, kita sedang memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan seharusnya kita masuk golongan berbahagia. Seharusnya kita masuk golongan berbahagia. Berbahagia bagaimana? Berbahagia seperti yang kita rasakan. Ada damai, ada sukacita, ada anugerah yang kelimpahan yang Tuhan berikan ketika kita diam dalam rumah Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Bapak Ibu Saudara, bagian ini. Namun kita melihat kembali apa yang kita baca tadi, pemazmur kita lihat menganalogikan kebahagiaan diam dalam rumah Tuhan itu bagaikan burung pipit mendapatkan sebuah rumah. Burung layang-layang mendapatkan sarang, tempat menaruh anak-anak mereka. Berarti kita melihat di sini
Identik kebahagiaan itu dengan rasa aman. Identik kebahagiaan itu dengan ketentraman di dalam hati kita, saudara. Kebahagiaan orang yang diam di dalam rumah Tuhan, pemazmur juga menggambarkan, walaupun melewati lembah baka. Lembah baka ini boleh dipahami kita sebagai satu situasi keadaan yang penuh penderitaan dan kepedihan. Namun orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diam di dalam rumah Tuhan, Tuhan itu akan membuat mata air dan hujan berkelimpahan. Berarti Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah lembah baka, di tengah-tengah kesulitan, tetap ada ketenangan, tetap ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan janjikan bagi orang yang diam dalam rumah Tuhan. Dan kemudian pemazmur juga menggambarkan memperoleh kekuatan dari Tuhan dan makin lama makin menjadi kuat. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diam di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya punya pengalaman yang menarik. Satu hari sepulang saya pelayanan dari kota Mentok, saya naik bis, Bapak Ibu Saudara. Entah bagaimana ceritanya, bisnya ini ugal-ugalan, sehingga akhirnya singkat cerita saudara, oleng dan jatuh saudara. Jadi miring begini. Jadi kami itu begini ya naik bis. Bayangkan, saya sudah merasakan seperti yang di film-film Hollywood itu saudara. Saya oleng begini, kemudian jatuh begini. Untungnya enggak sampai bolak-balik saudara. Cuma jatuh brek. Tapi bayangkan saudara, itu bis besar kayak gitu bisa kebalik sampai jatuh. Sehingga ketika kami keluar, itu kami harus memanjat begitu ya, karena pintunya ada di atas. Puji Tuhan pada waktu itu tidak ada korban. Namun menariknya adalah, ketika saya mengalami pengalaman yang mengerikan seperti itu, saudara, justru saya itu heran, kok ada damai yang luar biasa di dalam hati saya pada waktu itu. Itu yang saya rasakan. Saya tidak minta, saudara, tapi saya heran, ini kok ada damai ya? Kok ada ketenangan, ada kedamaian yang luar biasa. Padahal sementara itu bis sudah roboh, dan saya justru bisa menguatkan orang-orang di samping kanan kiri saya, saudara. Saya bisa menolong mereka juga untuk keluar dari bis itu. Nah, itu satu pengalaman unik ya saudara, dan saya kira itu adalah kuasa Tuhan. Itu bukan pekerjaan manusia. Nah, saudara, hari-hari ini semua orang pada pulang kampung ya. Hari ini juga banyak yang berlibur masih, saudara. Nah, biasa kalau saya pergi berpergian jauh, saudara, yang sering kali saya cari itu ini saudara, free charging. Karena baterai saya, handphone saya itu cepat drop. Jadi saya harus cepat isi saudara. Kalau kita sudah di bandara, kita nunggu, kita suka pakai handphone ya. Nah, baterainya cepat drop, cepat habis, begitu. Nah, makanya saya perlu di bandara, di tempat-tempat umum mencari free charging ini tadi. Karena handphone saya perlu untuk dicas, saudara. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini juga, kita itu saya katakan perlu untuk dicas kembali. Karena seringkali hidup ini memang banyak masalah, banyak kesulitan. Ketemu customer, ketemu rekan kerja, ketemu tetangga, ketemu orang-orang, saudara. Kadang relasi sosial itu sangat meletihkan,
sangat mencapai, sangat membuat kita capai. Bahkan bukan hanya itu ya, pekerjaan juga dan semua, dan seringkali ini bisa membuat kita itu menjadi letih dan lesu jiwa kita. Nah, saudara, jiwa kita ini perlu untuk dicas kembali. Jiwa kita ini perlu diisi, bagaikan baterai handphone tadi itu perlu untuk diisi. Saudara, Tuhan Yesus sangat menyadari akan hal ini, kebutuhan kita. Sehingga di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kamu kan letih menghadapi relasi sosial. Kamu kan capek menghadapi pekerjaan, ketidakberuntungan, kesialan yang Tuhan izinkan di dalam hidup. Kata Tuhan Yesus, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan recharging kamu kembali." Nah, saudara. Jadi ketika kita itu datang ke rumah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sebetulnya yang terjadi itu seperti kita recharge kembali. Baterai kita ini di-recharge. Saya kira inilah yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 84 tadi. Sehingga pemazmur berkata, kita ulangi, "Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam." Kalau baterai saya sudah mau tinggal 20%, saudara, saya ketemu tempat free charging, waduh seneng saya. Bisa cepet-cepet dicas ini ya saudara. Karena sebentar mau naik pesawat, nggak ada free charging lagi. Jadi ketemu gitu seneng saudara. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Aku butuh kekuatan, aku butuh penghiburan, aku butuh di-recharge kembali. Aku butuh bateraiku ini diisi kembali. Saudara, ini yang kita butuhkan. Ini yang sebetulnya yang terjadi ketika kita ada di dalam rumah Tuhan. Ini yang sebetulnya terjadi ketika kita mencari Tuhan. Kita di-recharge. Ya. Baterainya jadi penuh. Jadi kuat kembali. Kalau handphone tadi saudara, tidak dicas yang sudah 20% tadi, nanti akan jadi 10%. Kalau sudah 10% jadi 3%. Kalau sudah jadi 3%, saudara coba saja. Saudara pakai handphone, lari-lari kemana-mana. Ya, itu sudah mulai error, saudara. Handphonenya sudah mulai error, ya. Nanti setelah itu, mati. Saudara, kalau jiwa kita ini tidak di-charging kembali di dalam Tuhan, seringkali error. Pikiran kita error, hati kita error, akhirnya apa saudara? Mulut kita error, tingkah laku kita juga error, saudara. Dan saya kira itulah yang terjadi dengan rekan kita, contohnya ya saudara, Sambo. Sungguh sangat menyedihkan ya peristiwa yang terjadi pada, saya katakan, saudara kita ini. Saya kira apa yang terjadi dengan dia? Masalah yang sebetulnya, masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan duduk berdua, masalah kecil gitu ya, bisa menjadi masalah yang besar seperti itu saudara, dan menghancurkan hidup dan karirnya. Itu karena apa saya katakan? Kemungkinan dia lama tidak di-charging saudara. Sehingga pikiran hatinya itu error. Mulutnya jadi error, perbuatannya jadi error, tangannya ambil senjata, saudara, semua sudah error. Saudara.
Saudara, memang Tuhan itu tahu. Kita itu letih, capek menghadapi hidup. Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Kuricas kamu. Kucarjeng kamu. Kuisi kamu kembali. Oleh sebab itu pemazmur berkata, orang-orang yang diricas ini berbahagia, orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya yang terjadi ketika kita datang ke gereja, kita kan diricas, baterainya jadi penuh, betul enggak? Kita pulang itu sukacita, Saudara. Kita pulang itu damai, kita bahagia, kita ada kesejahteraan. Karena kita itu memang diricas kembali, Saudara. Dan pemazmur sebut kamu itu berbahagia. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Seharusnya itu yang terjadi. Namun problemnya adalah, Bapak Ibu Saudara, Pak Robi, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah datang ke gereja, tapi saya pulang, Pak Robi, bukannya damai, tambah error ini sepertinya, Pak Robi. Tambah ngeblank hati dan pikiran saya ini. Pikiran saya ini kok justru jadi jahat. Ketika saya justru pulang dari gereja. Nah, ini ada masalah ini berarti. Betul enggak? Saya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, namun tetap saja kok blank, kok error. Saudara, izinkan saya menganalogikannya dengan handphone tadi. Biasa saudara, handphone kalau sampai tidak bisa kecas, saudara, pengalaman kita apa, saudara? Adaptor atau kabelnya rusak. Nah, kita ini sudah datang ke gereja, sudah berbakti, tapi kok nggak ngecas ini, saudara, adaptornya rusak, kabelnya rusak. Saya katakan ini apa? Menggambarkan apa? Sudah datang ke gereja, sudah berdoa, tapi tetap error. Ini adaptor sama kabel rusak ini, saya katakan hidup dalam dosa. Kamu datang ke gereja, kamu berbakti, tapi kamu tetap simpan dendam. Kamu tetap simpan amarah. Kamu sempat simpan kepahitan. Kamu mengutuk-ngutuki orang. Kamu menunjuk-nunjuk orang, saudara. Ada dosa. Itu saya katakan bagaikan adaptor dan kabel yang broken tadi, yang rusak tadi. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kepahitanmu, kebencianmu, amarahmu, semua kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Adaptor dan kabelnya rusak. Saudara perlu ganti adaptornya. Artinya dosa itu harus dibuang. Kamu harus bereskan ini. Bagaimana caranya Pak Robi menyelesaikan? Ini kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 22. 23. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau datang nih ke rumah Bapak, engkau datang ke rumah Tuhan,
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan kemudian, kata Tuhan Yesus, engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, dendammu, amarahmu, kutukmu, dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin hati kita itu beres. Tuhan ingin tidak ada dosa di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita datang kepada rumah Tuhan dan hidup kita belajar, Tuhan, aku belajar untuk mengampuni orang yang kau ampuni. Aku belajar untuk mengasihi orang yang kau kasihi. Saudara, di situ kita akan diricas kembali. Ada kekuatan yang luar biasa ilahi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita datang berdoa, berbakti kepada Dia, menyembah Dia, saudara. Ada kekuatan supranatural luar biasa. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ibadah, ada damai, ada ketenangan yang luar biasa. Karena apa? Hati kita ini sudah beres, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak Robi, saya sudah belajar untuk bisa mengampuni. Saya sudah belajar untuk hidup benar, hidup kudus. Saya meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan saya. Tapi tetap saja saya blank. Tetap saja saya ini kosong. Saudara, yang kedua, kalau handphone, itu ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama tadi adaptor atau kabelnya rusak, ini sekarang adaptor sama kabelnya tidak rusak, saudara. Tapi adaptornya itu tidak nyambung ke listrik dengan benar, gantung gitu. Jadi antara nyolok dan tidak. Tahu maksud saya, saudara ya? Itu pengalaman kita kan. Jadi ternyata kita sendiri belum nyolokin itu, masih gantung begitu ya, saudara. Sehingga tidak tercolok dengan sumber listrik. Jadi antara nyambung dan tidak, antara iya dan tidak, antara tahu dan tempe. Maksud saya itu adalah, saudara, ini sebetulnya bicara apa? Bimbang. Ini bicara apa? Kekhawatiran, saya katakan. Kekhawatiranmu yang terlalu gede itu, saudara, itu bagaikan tidak terkoneksi dengan sumber listrik, saudara. Kamu itu nanggung antara ya dan tidak. Di tengah-tengah, saudara. Tidak panas, tidak dingin. Kamu tidak terkoneksi. Ya, kalau di dalam kitab Wahyu itu, karena kamu tidak panas dan tidak dingin, ya aku muntahin kamu. Artinya apa? Ya kamu tidak recharging, kamu tidak dicas. Nah, ini saya katakan berbicara tentang kekhawatiran, berbicara tentang kebimbangan. Tidak ada iman. Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Kamu pengen maju, kamu pengen berkembang, tapi kamu sendiri khawatir. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjaga dan memeliharamu. Kamu lebih percaya kepada pengertianmu, kepada pemahamanmu. Tapi Tuhan, berdasarkan pemahaman saya jalannya gelap. Berdasarkan, ya itu kan pemahamanmu. Tapi Tuhan berkata, justru jalan yang kelihatan gelap itulah tempat di mana aku bekerja. Kamu nggak mau ikut. Kamu nggak mau tunduk. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya karena kekhawatiranmu, kamu tidak ikut jalan Tuhan. Kamu tidak mau lewati yang
lembah baka itu. Kamu tidak mau lewati yang jalan yang menurut kamu gelap. Justru jalan gelap itulah jalanku, aku berkenan. Justru jalan itulah jalan salib bagimu, di mana menuju kepada berkat yang akan aku sediakan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kadang kekhawatiran kita, pemahaman dan pengertian kita itu membuat kita memiliki banyak kekhawatiran dan kebimbangan. Saudara, pada masa-masa tertentu, saya itu pernah menghadapi ketakutan naik pesawat. Itu saya pernah alami, saudara. Jadi setiap kali saya naik pesawat tuh, tangan saya itu bisa keringat dingin, basah kan. Saudara kalau salaman sama saya itu, tangan saya itu basah. Itu berlangsung lama, saudara. Nah, saya itu pernah berkata kepada istri saya, waduh, seandainya pulau Bangka ini tersambung ke tempat lain secara darat, saya lebih milih pakai kendaraan darat, saya bilang. Saya punya ketakutan untuk naik pesawat, apalagi waktu itu sering sekali terjadi musibah ya saudara, kecelakaan. Nah, pada waktu saya takut, saya berkata di dalam diri saya pada waktu itu, saya lagi studi menyelesaikan demin saya. Saya berkata, kapan demin saya ini selesai jika saya tidak berani terbang? Betul tidak, saudara? Jadi saudara, saya itu setiap kali bolak-balik Jakarta sini ya saudara, saya itu berjuang melawan ketakutan saya sendiri. Saya berjuang melawan kekhawatiran saya sendiri. Saya berjuang betul. Saya berjuang sampai keringat dingin ini tangan ya saudara. Saya berjuang, saya pikir saya harus melawannya. Karena saya mau ini, demin saya ini selesai. Saya harus melawan ketakutan saya, kekhawatiran saya. Ya saudara. Saudara, kalau kita itu nurutin kekhawatiran kita, ketakutan kita, ya nggak mungkin kita bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Lalu kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang penuh kekhawatiran, orang penuh dengan kebimbangan, lebih percaya pengertiannya sendiri daripada pengertiannya Tuhan. Jangan kamu kira kamu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kamu nggak akan terima itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sebab hidup kita itu ada di dalam tangan Dia. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Walaupun kita tidak melihat, namun kita melihat bahwa Allah memegang kendali. Walaupun kita tidak tahu, namun kita tahu bahwa Allah itu sedang menyediakan yang terbaik untuk kita. Matius 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, kata Tuhan Yesus, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, nats ini jangan dipahami bahwa kita adalah Allah. Kita bukan Allah. Seringkali nats ini dipahami kita menempatkan diri sebagai Allah sehingga apa yang kita mau itu bakal terjadi. Bukan, saudara. Yang Allah itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, gunung itu pindah,
Tapi kalau Tuhan Yesus sudah berkata, gunung itu pindah, tinggal kita percaya, maka gunung itu akan pindah. Jadi Tuhan instruksinya apa, baru kita tunduk. Tapi kalau Tuhan instruksikan gunung itu pindah, tapi kita tidak percaya, saudara. Oleh sebab itu, yang terjadi apa? Kata Tuhan Yesus. Di tempatnya sendiri, Nazaret, tidak banyak mujizat yang terjadi, karena banyak orang tidak percaya kepada Kristus. Padahal Kristus, dia sudah berkata, sakit penyakit disembuhkan. Orang kerasukan, roh jahatnya diusir. Tapi yang terjadi di kampung halamannya, tidak banyak yang terjadi, karena orang tidak percaya. Ini maksud dari nats ini. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah match dengan keinginan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu pun akan terjadi di dalam hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa dan kekhawatiran, kebimbangan itu harus dibereskan dulu. Sehingga ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita itu diisi kembali, dicas kembali. Maka benar-benar kita ini terkoneksi dengan sumber listrik sejati. Ada kekuatan, baterai kita itu jadi kuat. Dan tidak heran, saudara, pemazmur menyebut, berbahagialah. Orang-orang seperti ada orang-orang yang berbahagia. Yang di recharging ini adalah orang yang berbahagia. Orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Yang nampaknya gelap, yang nampaknya suram, justru ada mata air. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, seperti baterai itu saudara. Tambah penuh, tambah penuh, tambah penuh sampai 100%. Kita terus kuat, semakin kuat saudara. Tidak peduli keadaannya bagaimana. Kita terus kuat dan makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasangkanlah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Dia, kita betul-betul percaya kepada Dia, maka kita akan diricas kembali, sehingga kita betul-betul berbahagia, dan kita akan beroleh kelegaan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami sesuai dengan firman-Mu. Kami pulang, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami pulang, kami mendapatkan kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Dan jika di antara jemaat-Mu masih saja error dan blank, Tuhan, jamah mereka, ingatkan mereka akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, supaya mereka membereskannya di hadapan-Mu. Ingatkanlah mereka akan kekhawatiran, kebimbangan yang mereka alami, supaya mereka menyerahkannya kepadamu.
Tuhan berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembali